eh, ayah aku tuh nggak suka. Gak suka kamu Iya, main nggak bola? suka aku main bola. Terus Tapi mungkin karena aku udah cinta, jadi aku tetap milih Tetap sepak main. bola. Aku walaupun dilarang gimana pun, aku ngejalanin terus diem-diem. Apa ini? Ada huruf di sana, ada tong di sana, seorang bakso itu. halo Naila, halo Aulia. Hai Kak. Halo Kak. Apa kabar kalian? Baik. baik. Kalau Naila, kita udah beberapa kali ketemu ya waktu penguatan Masa duta sih? SMA. Oh iya, kan? waktu duta SMA. Iya. Sering, Itu iya. udah berapa tahun yang lalu ya? 3 tahun Kak 3 Boy. tahun? Iya. Nggak kerasa. Iya, sekarang udah kuliah. Nah, oh, udah kuliah di Aussie. Iya, Beneran? benar Di banget. mananya? Di Sydney. Betul. Sekarang saya kuliahnya di University of Sydney, Australia. Gimana Sydney? Senang nggak di sana? Enak sih Kak, banyak banget ya ketemu teman-teman, tentunya karena di luar negeri ya. Jadi kenalan sama banyak orang-orang baru, lingkungannya juga baru. Terus juga dari kotanya sendiri sih Sydney itu lumayan friendly ya. Nggak ada banyak rasis juga, alhamdulillah nggak banyak ngalamin rasisme. Terus juga kotanya enak, ada banyak tempat-tempat alam yang mau dikunjungi atau misalkan mau ke big city juga banyak gitu. Jadi enak sih, enjoy. Seneng sih. dong? Seneng, alhamdulillah. Kan ada lagunya tuh. Apa tuh? Di Sydney senang. Lucu. Masuk kan? Masuk. Iya. Lucu. Nah, kalau Aul, gimana Aul? Pemain timnas, bahkan udah timnas senior wanita ya? Iya, alhamdulillah. Keren. Dan Aul masih duduk di bangku kelas 12. 12 di Iya. SMA mana? Di SMA Negeri 6 Kota Tangerang. Negeri 6 Kota Tangerang itu yang di dekat ini ya? Dekat apa tuh? Apa? Stasiun Tangerang bukan ya? Jauh Kak, masuk Jauh. ke dalam. Masih masuk ke dalam lagi? Di dalam sekolahnya. Baik, kapan-kapan kita bisa nih main nih ke Ke SMA-nya sekolahnya. Aul. Ya? Aul. Keren, karena Boleh. selain Aul yang datang ke sini itu ada teman-temannya Aul juga. Iya. Dan mereka atlet-atlet Iya, benar. tingkat nasional. Ada yang tadi atlet silat, atlet sepak bola juga. Futsal juga. Nanti coba kita ngobrol kenalan ya sama Iya. mereka. Oke. Kemana nih bukanya? Sini ya? Halo teman SMA, selamat datang di Ruang SMA. Oke, sekarang hari ini kita sudah kedatangan Aulia dan Naila. Tadi sudah ngobrol sedikit tentang mereka. Kalau nanti kita akan gali lebih dalam kesibukan mereka apa, keseharian mereka bagaimana. Jadi terus saksikan Ruang SMA. Kita akan kembali setelah Kita rehat sejenak. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan lanjutin. selanjutnya. Oke, tadi Naila berarti udah lulus, sudah kuliah di Sydney. Betul. Nah, sekarang di Indonesia lagi libur berarti ya? Benar, kalau di Australia itu Kak, basically selesai 1 semester tuh dalam 4 bulan. Jadi kemarin mulai liburan itu bisa dibilang dari bulan November sampai nanti kurang lebih Februari pertengahan lah. Jadi kurang lebih lama. 2,5 bulan gitu. 2,5 bulan libur. Nah, apalagi sekarang kan kalau di Australia tuh lagi musim panas ya. Tuh sampai 42 derajat dan segala macam. Sementara di Indo lagi musim Musim hujan. hujan. Nah. Jadi baliklah saya ke Iya, Indonesia. daripada kepanasan. Iya, daripada kepanasan di sana kan. Oke, gimana di sana kuliah di ibaratnya kan di luar negeri, ada culture shock gitu nggak? Kalau culture shock mungkin dari lingkungan kampusnya kali ya Kak. Soalnya kan saya dari SMA, terus habis itu langsung ke luar negeri buat kuliah S1-nya. Itu tentunya ada adjustment di sana sih. Karena kan waktu SMA beda banget kalau sama waktu kuliah gitu kan. Termasuk dari approachment, baik itu dari gurunya, mentornya, tutornya, atau profesornya. Di luar negeri itu mereka sangat terbuka dengan discussion. Jadi kalau misalkan mau ketemu rektor pun tinggal email aja bisa ketemu dan minta misalkan bimbingan atau apa gitu bisa Kak. Jadi mau ngebahas riset, mau ngebahas tentang misalkan masih bingung dengan unit outline-nya kayak gitu bisa aja langsung di email aja. Terbuka untuk diskusi tuh enak banget. Bener banget. Mantap. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang di sana juga pasti merasa, oh kita bisa nih diskusi segala macam hal yang berhubungan dengan kuliah langsung ke orang yang tepat gitu. Betul, inklusif banget sih kalau boleh dibilang.
Ya mudah-mudahan perguruan tinggi negeri bisa kayak Indonesia gitu. bisa, iya betul banget. Oke, nah tadi ngomongin Naila yang kuliah di luar negeri, kalau Aul kan sering juga tuh keluar negeri kalau bertanding. Iya. Pernah kemana aja Ul tanding? Aku pernah ke Jepang, ke Vietnam, sama ke Myanmar. Myanmar. Iya. Oke. Nah, negara mana yang paling butuh adaptasi? Jepang. Jepang. Iya, karena aku waktu pertama kali datang ke Jepang itu winter. Wah, pas lagi salju. Iya, pas lagi salju. Aku nggak kuat sama saljunya. Oh, berarti pas main bola pakai selimut gitu Iya, atau benar, gimana? benar. Aku pakai jaket parasut. Aku bener-bener nggak betah banget. Kayak lari tuh bener-bener yang kaku, tangan gemetar kedinginan sampai selesai main tuh tangan aku bener-bener kayak gini. Nggak bisa gini. Beku gitu? Iya, beku. Oh my god. Sedingin itu ya? Iya. Jujur, saya belum pernah ke tempat yang banyak saljunya selain di Snow World Oh, Bekasi. ya. Iya. Tapi itu kayaknya dinginnya ya udah dingin es Iya. gitu, nggak sampai sedingin itu. Iya. Oke, nah di antara kan butuh adaptasi tadi ya. Iya, benar. Bagaimana Aul mensiasati lingkungan biar Aul tetap tampil maksimal pas pertandingan, caranya? Kalau tetap tampil maksimal sih itu dari dalam diri ya, kepercayaan diri aku. Tapi kalau misalkan lingkungan mungkin apa ya? Suportif teman-teman Iya, gitu. support dari teman itu yang berpengaruh sih, sama doa-doa dari keluarga mungkin, sama orang-orang terdekat. Mungkin kalau pas lagi di Jepang yang winter abis pertandingan disediain kopi gitu ya biar Bukan di gunung nggak? Mohon maaf ya. Bukan di gunung, bukan di Bogor ya. Kayaknya sama kayak puncak Bogor gitu, dingin-dingin makan kopi. Nah, Aul kan milih sepak bola. Iya, benar. Kenapa Ul? Di antara begitu banyak cabang olahraga, apa suka dari kecil? Iya, aku suka dari kecil karena mungkin dulu aku suka main sama teman-teman di kampung. Tapi itu rata-rata cowok ya. Temen aku rata-rata cowok. Jadi aku ikut main di kampung gitu, main sepak bola di kampung. Di lapangan bola gede iya, atau? Enggak sih, lapangan dulu mah lapangan cuma kayak Futsal gitu? Iya, lapangan futsal aja. Terus aku alasan milih itu tuh karena mungkin aku udah cinta ya sama sepak bola. Emang sejak Keren kapan tuh? banget. Pas pertama kali main bola, kapan? Pertama kali main bola SSB mungkin ya. Oh pas SSB? SSB itu aku kelas 4. Wow. SSB kelas 4. Terus ayah aku tuh nggak suka. Gak suka kamu Iya, main nggak bola? suka aku main bola. Oke, terus Tapi mungkin karena aku udah cinta, jadi aku tetap milih sepak bola. Aku walaupun dilarang gimana pun, aku ngejalanin terus diem-diem sampai akhirnya ternyata ayah aku setelah aku tahu kamu bakatnya iya, situ? potensi. iya, sampai masuk timnas dia bilang dia bangga sama aku. Wih, Wih, gak cuma ayah kamu loh, kita Terharu. juga bangga. Terima kasih. Oke, nah tadi kan kalau Naila kan di bidang akademik nih, selain ke Australia dapat beasiswa ya, Yap. terus duta SMA, terus banyak banget penghargaan di bidang akademik lainnya. Yep, betul. Kayak kemarin tuh yang Ratu Inggris. Kemarin di tahun 2024, alhamdulillah saya mendapatkan yang namanya Diana Award. Diana Award. Diana Award itu adalah penghargaan yang diberikan langsung oleh Kensington Palace ya, dari kerajaan UK untuk anak-anak muda yang memang punya social project yang skalanya udah nasional lah dan udah berdampak banyak gitu untuk penerima manfaatnya. Oke, berarti waktu itu proyeknya tuh tentang lingkungan ya? Tentang lingkungan, bener banget Keren Kak. banget. Dan alhamdulillahnya sebenarnya yang bisa mendorong saya sampai dapat Diana Award itu salah satunya adalah teman-teman Duta SMA. Waktu itu kan saya masih menjabat ya sebagai Duta SMA tahun 2023, teman-teman saya juga Duta SMA Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Direktorat SMA. Nah waktu itu saya sama teman-teman nih alhamdulillah banget teman-teman Duta SMA itu suportif Kak.
Jadi kalau mendukung social project atau apa itu dari 37 provinsi semuanya gerak gitu. Jadi itu betul-betul salah satu titik yang bikin aku sadar, oh teman-teman Duta SMA ini luar biasa semua sih. Bisa mendukung saya juga Sangat suportif kuliah ya di mereka. luar negeri segala macam, itu kan juga dari prestasi itu ya salah satunya. So ya. Nah, berarti kan akademik dan kalau Aul di non akademik karena olahraga. Menurut kalian nih, akademik dan non akademik itu saingan apa justru saling melengkapi? Kalau Dari dari saya sendiri, saya rasa pastinya melengkapi ya Kak. Nggak mungkin kalau salah satunya lebih unggul atau segala macamnya, itu saya rasa memang punya perannya masing-masing untuk membangun negeri. Contohnya Aul ya, sudah bertanding di banyak negara, ngelawan tim-tim lain dan bisa menunjukkan wajah Indonesia di banyak pertandingan ya. Kalau saya sendiri mungkin dari bidang akademik kayak gitu. Jadi saya rasa memang kolaborasi sih yang penting. Gimana? Kalau dari Aul? Ya kalau menurut aku ya saling melengkapi aja karena kan setiap manusia tuh punya keahliannya masing-masing ya Kak. Jadi mungkin Kak Naila berprestasi di bidang akademik dan aku berprestasi di bidang non akademik. Iya. Nah, tapi kan pasti kalau non akademik jadwal latihan gitu kan, jadwal tanding itu akan menyita banyak waktu. Gimana tuh kalau Aul bagi waktunya untuk biar si akademiknya nggak ketinggalan juga? Kalau aku ya kalau waktunya sekolah ya sekolah, aku bagi waktu sama selesai sekolah aku langsung latihan biar supaya akademik sama non akademik aku tuh seimbang. Jadi aku dua-duanya aku nggak tinggalin. Jadi sama-sama mungkin sama-sama iya berjalan. Progress gitu ya. Nah, kalau Naila kan dulu di SMA apa? Saya di SMA Pradita. Nah, itu kan sekolahnya kayaknya manajemen waktunya udah padat banget tuh ya. Iya, mungkin kalau salah satu cara saya latihan time management juga dimulai dari SMA kali ya Kak. Karena saya sekolah di SMA Pradita, Dirgantara, baru lulus kemarin tahun 2025. Itu sekolah boarding, sekolah asrama, jadi memang karena di bawah naungan TNI Angkatan Udara juga, jadi masih adalah segi kedisiplinannya yang dilatih di sana ya. Jadi misal bangun pagi, sholat 5 waktu wajib di masjid, segala macam gitu. Jadi memang betul sih kalau kata Aul ya, segi akademik maupun non-akademik sama-sama harus berjalan seiringan untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan gitu sih. Oke, berarti dari SMA tuh dukungan para guru itu udah mulai terasa ya untuk membangun Betul. kedisiplinan dan time management untuk Naila. Betul banget, setuju banget. Nah, ini kan Naila tuh awalnya beasiswa ya. Yep, betul. Gimana dulu bisa dapat beasiswa? Mungkin banyak teman SMA juga nih. Gimana? Kayak tadi Aul, iya Kak aku juga pengen. Iya. Gimana, Ini kameranya yang mana? Siapa Naila yang ini. Oke. Saya di tahun 2023 ya, sekalian cerita ke Aul juga, itu dulu ada namanya program Beasiswa Indonesia Maju, program persiapan Kak. Oke. Jadi itu untuk anak-anak kelas 11 dan itu programnya sudah berakhir sih, terakhir di angkatan saya. Di situ emang dididik kalau misalkan anak-anak itu mau fokus buat kuliah di luar negeri, itu ada bantuan untuk ACT, IELTS, segala macam mentoring itu. Ibaratnya udah didesain lah sama tim dari kementerian untuk ngebantu anak ini bisa dapat LOA. Jadi untuk surat penerimaannya di kampus-kampus luar negeri itu sebutannya Letter of Acceptance itu. Dan itu dibantu dari Beasiswa Indonesia Maju program persiapan. Setelah 1 tahun kemudian dapat LOA dari kampus-kampus itu, barulah saya mendaftar ke Beasiswa Garuda gitu. Nah, Beasiswa Garuda ini yang membiayai kuliah 4 tahun saya di University of Sydney gitu. Nah, berarti tapi si BIM persiapan itu sekarang udah belum ada lagi Sudah gitu belum ya? ada lagi, iya. Oke, nah kira-kira ada nggak yang mirip-mirip BIM persiapan untuk membantu teman-teman SMA menyiapkan diri untuk mencari beasiswa? Kalau dari saya sendiri ya Kak, saya rasa tuh program BIM persiapan tuh sebetulnya sangat bagus ya. Karena di sana kita nggak cuman latihan tentang tes-tesnya aja buat persiapan ke luar negeri, tapi ada proyek sosial, terus juga ada kolaborasi, ada meeting segala macam ya.
Nah itu yang kemudian saya dan teman-teman penerima beasiswa nih kemudian menginisiasi gimana ya caranya kita bisa menciptakan satu website yang itu bisa merangkum lah apa yang dulu pernah dilakukan oleh Beasiswa Indonesia Maju program persiapan ini. Jadi dari ACT, IELTS segala macam itu kemudian kita ciptakanlah yang namanya Satelit Next itu. Satelit Next. Satelit Next. Apa itu? Satelit Next. Namanya diambil dari SAT tambah Elite tambah Next. Oh, Satelit Next gitu. Jadi bukan Oke, tentang oke. satelit, Bukan yang bukan di luar tentang angkasa gitu ya? bukan tentang itu ya, tapi simpelnya adalah LMS Learning Management System yang itu bisa ngebantu anak-anak buat kuliah di luar negeri. Karena siapapun sebenarnya bisa kuliah di luar negeri Jadi gitu. ini bisa diakses sama Bisa siapa siswa juga? aja kalau Aul. Aul mau persiapan ke luar negeri, mau cari informasi dulu gitu bisa dari sana gitu Kak. Oh gitu. Nah, selain tadi ada learning LMS tadi, ada program apa lagi di Satelit buat bantu teman-teman? Nah, salah satunya kita kalau zaman sekarang nih ya udah familiar banget pasti sama yang namanya AI. Terus habis itu nanti akan ada Student Hub Go Global ini. Basically ini yang terinspirasi juga dari program BIM persiapan ya. Jadi teman-teman kalau mau menghimpun projectnya, mau koordinasi sama teman-temannya atau mau cari partner lah untuk bisa melakukan suatu proyek sosial atau mau persiapan untuk kuliah di luar negeri, semua bisa dilakukan di sini. Jadi basically itu all in one website yang bisa ngebantu anak-anak Indonesia kuliah di luar negeri gitu. Wih, mantap. Keren banget. Nanti aku bisa jadi Aku salah pengen satu loh. pengguna pertama loh. Nah, kalau teman SMA mau itu coba Nah, teman-teman SMA boleh nih nanti dipantengin terus ya di IG-nya @satelitnext. Kemudian nanti kita juga akan kolaborasi dengan Direktorat SMA. Kita akan ngebuat bootcamp ya. Itu juga sebagai salah satu launching kita yang akan diselenggarakan di awal Februari tahun 2026 di sekitaran tanggal 6 Februari sampai 8 Februari. Jadi pantengin terus IG-nya Direktorat SMA dan juga Satelit Next. Nanti teman-teman bisa sih yang apalagi yang lihat podcast ini ya Kak. Iya. Jadi salah satu atau orang-orang pertama lah yang mengakses Satelit Next ini. mantap. Gitu. Itu bootcampnya harus daftar apa setiap? Bootcampnya gratis, tapi harus daftar. Biar kita juga tahu siapa Bener, nih siapa yang ikut. peminatnya gitu kan. Benar. Dan terutama nanti kita bisa mapping daerah mana nih yang butuh di reach out lebih banyak supaya anak-anaknya nih tahu informasi kalau kita semua bisa kok akses informasi ke luar negeri gitu. Udah dibuka belum pendaftarannya untuk bootcamp? Pendaftarannya nanti akan dibuka di awal Februari. Di awal Februari. Di awal Februari. Oke, berarti gitu. teman SMA tunggu aja Tunggu informasinya aja. di Benar. eh, IG Direktorat SMA Direktorat dan SMA. juga Satelit Satelit Next. Next, biar nggak ketinggalan. Oke, keren banget. Nah, tuh Ul. Udah ada satu pintu nih Ul yang Iya, aku bisa pengen kebuka. cuma ya mungkin aku kendalanya di bahasa mungkin kayak kalau misalkan keluar sama channel mungkin. Oh iya, nah itu tadi agent. nanti bisa diakses di situ. Betul kata Aul itu ya, channelnya itu merupakan salah satu yang memang kita pikirin karena gimana sih building community, komunitas gitu ya, yang bisa ngebantu anak-anak ini pede dulu untuk berani kuliah di luar negeri gitu. Semuanya nanti di Satelit Next itu. Oke, tuh lengkap Ul. Nanti ini aku mau Iya. tanya-tanya ke Kana. Iya nggak apa-apa. Mantap. Nah, tadi kan Aul bilang kendalanya di bahasa. Berarti kalau bertanding gitu ke luar tetap bahasa Indonesia ya? Karena Kalau bahasa Inggris sih sebenarnya aku bisa cuma ya sedikit-sedikit lah. little lah. Iya, little I can. Kan di timnas juga ada interpreternya. Oh, oke, tapi nanti coba aja dulu persiapan tuh biar lebih matang dan bisa ikut jejak Kak Naila. Amin. Amin. Dari Aul sendiri udah luar biasa loh Iya, Kak. makanya Dari pasti kecil dari SD udah Udah. terjun langsung ke dunia sepak bola. itu jarang banget loh. Jarang banget loh itu. Perempuan Perempuannya yang di sana. Tapi untuk sekarang-sekarang ini yang udah banyak ya. sepak bola wanita udah banyak Kak. Mulai dari yang kecil itu udah mulai banyak. Sekarang peminatnya udah Iya benar. cukup banyak. Iya. Mungkin mudah-mudahan bisa membangkitkan Amin. sepak bola wanita Amin. di Indonesia. Dan banget. Aul menjadi salah satu inspirasinya. Keren. Bener. Nah, si Aul, Aul karena terjun di bidang non akademik, tadi kan Kak tahu menyeimbangi ya antara non akademik sama akademiknya. Tapi ada nggak tantangan atau kendala yang serius pas
Aul menekuni bidang non akademik yang berdampak ke akademiknya? Mungkin tantangannya itu karena pertama kali tuh ayah aku nggak suka. Iya, karena mungkin kendalanya karena biaya. Karena aku SSB tuh butuh biaya untuk turnamennya dan untuk bayaran per bulannya. Ayahku nggak sukanya tuh karena itu. Jadi sebisa mungkin aku bilang sama pelatih aku, coach, tapi aku nggak ada biaya. Nah, coach aku di sini meringankan. Katanya kalau misalkan kamu serius, kamu datang aja nggak apa-apa. Kamu latihan di sini supaya kamu bisa jadi apa yang kamu mau nantinya, katanya gitu. Siapa nama coachnya? Nama coach pas di SSB tuh namanya Coach Toto. Tapi Toto. kan karena aku waktu kelas 6 SD ikut futsal itu aku sama Coach Aris Pratama. Coach Aris Pratama. Terima Iya. kasih Luar Coach biasa. Toto, Aris Pratama. Luar biasa. Berkat Coach Aris dan Coach Toto, Aul bisa menjadi Aul yang sekarang. Luar biasa. Keren banget. Oke, nah itu kan tadi dukungan dari luar sekolah ya, Iya. berarti dari pelatih di SSB. Kalau dari dukungan dari sekolah pas Aul sudah menjadi timnas nih, berarti dukungan dari SMA 6 Tangerang itu seperti apa? Sebenarnya SMA 6 itu bukan sekolah untuk anak-anak yang olahraga, Kak. Tapi kenapa banyak atlet-atlet di sana? Karena menurut aku SMA 6 tuh mendukung anak-anaknya untuk bisa berprestasi gitu, mendukung untuk bisa lebih maju. Sesuai bidangnya gitu ya? Iya, izinnya gampang, terus dukungan dari guru-gurunya juga semangat. Terutama sih dukungan dari guru yang selalu menemani saya sih Bu Dewi, Pak. Bu Dewi. Iya. Itu yang selalu mendampingi. Iya, jadi setiap kali saya tes di luar, itu dia yang mengurusi. Iya, mengurusi saya. Jadi Termasuk yang kayak pelajaran-pelajaran yang tertinggal gitu. iya, itu Pak. Sama Bu Dewi. Iya, Bu Dewi yang Bu Dewi. handle Mantap, Bu semua. Dewi. Luar biasa. Iya. Oke, berarti dukungan sekolah juga sangat besar berarti ya pengaruhnya. Karena biar akademiknya Aul nih juga nggak ketinggalan. Gitu. Iya, Kak, karena mungkin dalam kenaikan kelas itu aku bisa masuk cuma 2 minggu atau 3 minggu aja. Iya, karena kemarin sibuk sama Fokus TC. latihan ya? Iya, benar. Oh, sibuk berarti latihan. belajarnya by Zoom tuh? Atau gimana? Enggak, aku enggak Zoom, jadi aku lihat atau nanya-nanya teman aja. Jadi pas pulang aku ngebut tugas. Wow, langsung dikebut gitu. Iya. 2 minggu itu. Tidur apa enggak kamu, Aul? Makanya. Langsung dikebut Kalau 2 minggu, bisa luar biasa. joki aku joki sih. Nggak Tapi boleh untungnya ya? nggak bisa ya? Nggak boleh ya? Gitu, Kri. Nih Fikri nih. Dia lagi sedang PKL di sini. Oh iya. Jain tugas, Kri. Oke. Sekarang karena tadi udah ngobrol banyak, menceritakan Naila dengan pengalaman di luar negerinya, terus lagi proyek satelit tadi ya? Betul, proyek satelit. Aulia dengan pengalamannya di luar negeri. Sebelum lanjut kita akan main game sama Aul dan Naila. Nah gamesnya ini seru banget kayaknya. Itu tebak nama kota berdasarkan gambar. Ntar teman SMA yang di rumah juga bisa lihat gambarnya. Editornya pusing. Oke, soal pertama. Ini silakan tebak. Ini gantian Oh, iya. atau? Kita pertama gantian dulu. Oke. Oke, nanti baru ada babak rebutan. Oke. Sekarang kita mulai dari Naila. Naila, apa lu? Maaf. Dari lo, silakan. Apa lo? EZ ini. Magelang. Woi, Bener Magelang. gak? Betul. Bener gak sih? Betul. Oke.
Gak usah di seru-seru gitu, kayaknya nggak seru gitu. Oke, sekarang next soal. Untuk Naila. Ya, kota apakah ini? Mata ditambah sama dengan Mataram. 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 Mataram, betul. Oke. Ini rebutan ya. Ini berapa soal? 5 ya? 5. Oke, sekarang kita Oke. mulai babak dulu. Itu tadi pemanasan. Oke, Oke. siap. Yang bisa jawab langsung Dapat gak? dapat apa? Dapat apa gitu? Oh, dapat. Nanti dapat apa? Dapat. Silver play buttonnya Direktorat Jangan. SMA? Oh nggak boleh ya? Yang ini aja kita duplikatnya. Yang asli di ruang padir. Oh siap. Kalau diminta habis kita. Ntar ada hadiah makan siang. Oke, sekarang rebutan ya. Siap. Oke. 2, 3. Denpasar. Oh. Jago. Oke. Kayaknya udah sering main di HP ya? Di Aku aplikasi. suka main game. Oke, Denpasar, betul. 1-0 ya. Oke, siap-siap. Ke pertanyaan selanjutnya. Ini dia. Apa ini? Ada huruf di sana, ada tong di sana. Seorang bakso itu. Teman banget. Seorang ke kiri, seorang ke kanan. Lagu itu kak. Serong. Lagu itu. Sorry. Oke, ini meskipun udah 2-0, ini ada pertanyaan terakhir, tapi nilainya 10. Oh gitu. Ya. Jadi siapapun yang bisa udah bawa pertanyaan terakhir menang. Ngapain 2 pertanyaan awal ngapain? Gitu. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Biasa. Tangerang nggak sih? Tangerang. Wih. Ya, siapa duluan? Sama. Sama ya bareng. Oke, betul. Tangerang. Kok bambu? Oh, Enggrang. Oh, Enggrang, oke. Enggrang. Namanya Enggrang. Tangerang abis. Azan nyiapin ini cuma 5. Oke, terima kasih. Aul dan Luar Naila. biasa, Aul. Ya itu tadi teman SMA Games tebak gambar. Kalau teman SMA ada tebak-tebakan juga silahkan komen di bawah. Asik. Ketawa nih Shana. Oke, sebelum ditutup mungkin dari Naila dan Aul ada closing statement untuk teman SMA. Silahkan disampaikan mulai dari Naila dulu. Silakan. Kalau dari saya, untuk teman SMA dimanapun kalian berada, jangan lupa ikuti terus forum dan segala informasi yang sudah di-share sama Direktorat SMA. Banyak sekali program juga ya yang diselenggarakan dan diadakan oleh Direktorat SMA yang menurut saya itu juga salah satu yang ngebantu banget untuk saya, apalagi waktu dulu saya SMA ya, itu terkait informasi segala macam persiapan itu bisa diakses dengan kita ngelihat Instagramnya atau kemudian konten-konten yang di-sharing sama Direktorat SMA. Untuk teman-teman yang masih memiliki mimpi untuk terus berkarya, jangan pernah takut dan selalu lakukan apa yang teman-teman percaya itu adalah jalannya teman-teman. Gitu sih dari saya, Kak. Kalau dari Aulia silakan. Semangat terus untuk sepak bola, terutama untuk yang wanita. Mulai dari yang usia kecil sampai usia senior, semangat terus raih mimpi kalian semangat terus raih mimpi kalian setinggi-tingginya, kejar terus apa yang menjadi cita-cita kalian, semoga kesuksesan menghampiri kalian. Luar biasa, semoga harapan dari Naila dan Aul bisa terwujud ya. Amin. Dan semoga sepak bola Indonesia top. khususnya wanita Nomor 1. bisa masuk minimal 100 besar dulu lah ya. Iya benar. Amin. Amin ya Allah. Itu dia tadi teman SMA, kisah dari Naila dan Aulia yang berprestasi di bidangnya masing-masing, di bidang non-akademik maupun akademik. Jadi tidak ada alasan buat teman SMA untuk menyerah karena aku hanya di non-akademik, aku hanya di akademik misalnya. Tapi kalau kalian bisa menfokuskan
kemampuan kalian di salah satu bidang, kalian bisa berprestasi seperti kakak-kakak ini. Luar biasa. Semoga teman SMA selanjutnya nanti yang bisa menjadi the next Naila dan the next Aul. Yang dipanggil ke podcastnya direktur Betul, SMA. karena kita butuh banyak sekali teman-teman SMA yang berprestasi biar kita bisa ngobrol-ngobrol di sini dan memberikan inspirasi kepada semua teman SMA di rumah. Wih, keren banget. Kayak beneran ya. Oke, teman SMA, sampai sini berarti Ruang SMA episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan kalau teman SMA ada yang mau dibahas di Ruang SMA selanjutnya, silahkan komen di bawah. Oke. Dan mungkin kalau mau ada yang ngobrol-ngobrol sama Naila dan Aulia, boleh follow Instagram mereka di bawah. Di bawah. Oke, sekian Ruang SMA kali ini. Sampai jumpa di Ruang SMA selanjutnya. Bye. Musik.